Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 PBI 3A pada kesempatan ini akan menyampaikan materi mengenai perkembangan pendidikan pada peserta didik. Berikut materinya. Pengertian perkembangan agama. Jika perkembangan moral anak tidak terjadi sejak lahir, perkembangan agama pada anak menurut ajaran Islam telah ada sejak anak lahir. Fitrah beragama dalam diri manusia merupakan hatinya untuk melakukan perbuatan suci. Naluri yang menggerakkan yang diilhami oleh Tuhan yang Maha Esa telah ada dalam diri anak sejak dia berada di tulang sulbi orang tuanya. Allah menyatakan hal ini dalam firman-Nya pada Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Tahap-tahap perkembangan agama dimulai dari masa kanak-kanak. Yang pertama yaitu the fairy tale stage atau tingkat dongeng. Pada tahap awal ini banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosi, sehingga dalam menanggapi agama anak masih menggunakan konsep fantastis yang diliputi oleh cerita dongeng yang kurang masuk akal. Pada usia ini, perhatian anak lebih tertuju pada pemuka agama daripada si ajarannya, dan ceritanya akan lebih menarik jika berhubungan dengan masa anak-anak karena sesuai dengan jiwa kekanak-kanakannya. Dengan caranya sendiri, anak mengungkapkan pandangan teologisnya. Penyataan dan ungkapannya tentang Tuhan lebih bernada individual, emosional, dan spontan, tapi penuh arti teologis. Tahap kedua adalah the realistic stage atau tingkat kepercayaan. Pada tingkat ini pemikiran anak tentang Tuhan sebagai Bapa beralih pada Tuhan sebagai pencipta. Hubungan dengan Tuhan pada awalnya terbatas pada emosi berubah pada hubungan dengan menggunakan pikiran atau logika. Pada tahap ini terdapat satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa anak pada usia 7 tahun dipandang sebagai pertumbuhan logis. Sehingga wajarlah bila anak harus diberi pelajaran dan dibiasakan melakukan sholat pada usia dini dan dipukul bila melanggarnya. Yang ketiga, the individual stage atau tingkat individuasi. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebenarnya potensi agama sudah ada pada setiap manusia sejak ia dilahirkan. Potensi ini berupa dorongan untuk mengabdi kepada Sang Pencipta. Dalam terminologi Islam, dorongan ini dikenal dengan hidayat al-diniyah, berupa benih-benih keberagaman yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Dengan adanya potensi bawaan ini, manusia pada hakikatnya adalah makhluk beragama. Namun keberagaman tersebut memerlukan bimbingan agar dapat tumbuh dan berkembang secara benar. Pada tingkat ini, anak telah memiliki kepekaan, emosi yang tinggi, sejalan dengan perkembangan usia mereka. Imam Bawani membagi fase perkembangan agama pada masa anak menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, fase dalam kandungan. Untuk memahami perkembangan agama pada masa ini sangatlah sulit, apalagi yang berhubungan dengan psikis rohani. Meski demikian, perlu dicatat bahwa perkembangan agama bermula sejak Allah meniupkan ruh pada bayi, tepatnya ketika terjadinya perjanjian manusia atas Tuhannya. Yang kedua adalah fase bayi. Pada fase kedua ini juga belum banyak diketahui perkembangan agama pada seorang anak. Namun isyarat pengenalan ajaran agama banyak ditemukan dalam hadis, seperti memperdengarkan azan dan iqomah saat kelahiran anak. Yang ketiga adalah fase anak-anak. Masa ketiga tersebut merupakan saat yang tepat untuk menanamkan nilai keagamaan. Pada fase ini, anak sudah mulai bergaul dengan dunia luar. Banyak hal yang ia saksikan ketika berhubungan dengan orang-orang yang di sekelilingnya.
Dalam pergaulan inilah ia mengenal Tuhan melalui ucapan-ucapan orang di sekelilingnya. Ia melihat perilaku orang yang mengungkapkan rasa kagumnya pada Tuhan. Anak pada usia kanak-kanak belum mempunyai pemahaman dalam melaksanakan ajaran Islam. Akan tetapi disinilah peran orang tua dalam memperkenalkan dan membiasakan anak dalam melakukan tindakan-tindakan agama sekalipun sifatnya hanya meniru. Dan terakhir adalah masa anak sekolah. Seiring dengan perkembangan aspek-aspek jiwa lainnya, perkembangan agama juga menunjukkan perkembangan yang semakin realistis. Hal ini berkaitan dengan perkembangan intelektualitasnya yang semakin berkembang. Tahapan perkembangan agama selanjutnya yaitu pada masa remaja. Nah, perkembangan agama pada masa remaja ini banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada dari pemikiran dan moral. Jadi ketika masa remaja ini mereka sudah tidak tertarik lagi dengan cerita-cerita pada saat kecil. Mereka akan timbul pikiran kritis mengenai ajaran agama. Selain itu, di masa remaja ini mereka mulai tertarik kepada kebudayaan, kepada kehidupan sosial, ekonomi, dan norma-norma lainnya. Yang selanjutnya, perkembangan perasaan. Nah, masa remaja ini merupakan masa di mana keingintahuan mereka tinggi. Nah, dari sini ada ketika remaja diarahkan kepada pengetahuan agama, maka mereka akan menjadi pribadi yang religius. Begitupun sebaliknya, ketika mereka dikenalkan dengan perilaku-perilaku seksual, maka mereka akan mengikutinya pula. Yang ketiga yaitu perkembangan sosial. Nah, corak keagamaan pada remaja ini ditandai adanya perkembangan sosial karena masa-masa remaja itu kuat sekali dipengaruhi oleh kehidupan duniawi. Makanya tingkat keagamaan pada remaja itu biasanya mereka akan cenderung bersikap materialis. Yang keempat, ada perkembangan moral. Nah, perkembangan moral pada masa remaja juga ada banyak tipenya. Yang pertama ada self-directive. Jadi mereka akan mentaati terhadap ajaran moral dan agama. Yang kedua ada adaptive. Mereka akan senantiasa mengikuti situasi lingkungan tanpa memberikan kritik. Yang ketiga ada submissive. Mereka merasakan adanya keraguan terhadap ajaran agama dan moral tersebut. Kemudian yang keempat ada unadjusted. Mereka belum yakin terhadap ajaran agama dan moral tersebut. Dan yang kelima ada deviant. Jadi mereka justru menyeleweng, melanggar hukum dasar dan ajaran moral dan agama tersebut. Selanjutnya ada sikap dan minat. Nah, pada masa remaja ini adalah masa-masa sulit, masa-masa mereka memiliki keingintahuan yang tinggi, jadi perkembangan agama pun terpengaruh oleh sikap dan minat mereka. Yang terakhir ada ibadah. Nah, banyak sekali kegiatan-kegiatan ibadah yang bisa dilakukan. Namun, biasanya di saat remaja, mereka akan lebih cenderung senang untuk bermain, berkumpul dengan teman, dan melakukan aktivitas-aktivitas seperti berhura-hura saja. Nah, namun itu semua tergantung kepada sikap dan pola didikan ketika mereka masih kecil. Selanjutnya, fase remaja itu bisa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu remaja dari usia 13 tahun sampai 16 tahun. Nah, pada usia-usia ini mereka beranjak dari anak-anak menuju remaja. Mereka memiliki banyak perubahan pada jasmani. Nah, dan juga pada masa-masa ini goncangannya sangat kuat, baik dari berpengaruh terhadap agama, terhadap moral, terhadap pendidikan. Karena di masa-masa seperti itu rasa keinginan tahuan mereka sangatlah tinggi, sehingga mereka akan senang untuk mencoba hal-hal yang baru. Nah, selanjutnya
adalah fase remaja di usia 17 tahun sampai 21 tahun. Nah, selain mereka memperdalam agamanya, mereka juga mengembangkan, meningkatkan kualitas dirinya. Nah, dan pemahaman terhadap agamanya pun akan berbeda. Mereka akan jauh lebih dewasa dan lebih kritis, sehingga ketika dari awalnya mereka diarahkan baik, maka mereka akan mencari pengetahuan yang lebih lagi mengenai hal yang baik pula. Nah, tapi ketika mereka dari awal tidak mendapat arahan yang baik, mereka akan stuck di sana dengan kepribadiannya yang mereka anggap nyaman itu. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat agama pada anak. Krebs dan Hay 2006 menyatakan ciri-ciri pokok dan sifat agama pada anak dapat dikelompokkan menjadi 3 pola orientasi. Yang pertama, egocentric orientation. Orientasi egosentrik masa kanak-kanak digambarkan dalam penelitian Piaget tentang bahasa anak usia 3-7 tahun. Menurut Piaget, bahasa anak tidak menyangkut orang lain, tetapi lebih merupakan monolog dan monolog kolektif. Anak-anak selalu berbicara untuk dirinya sendiri, meskipun dia bersama orang lain. Misalnya, ketika anak-anak berdoa kepada Tuhan, dia hanya akan berdoa untuk dirinya dan keluarganya, tidak untuk semua orang. Selanjutnya, anthropomorphic consciousness. Pada tahap ini, kata-kata dan gambaran keagamaan diterjemahkan dalam pengalaman-pengalaman yang sudah dijalani dalam bentuk orang-orang yang sudah dikenalinya. Semua ajaran agama dibayangkan sebagai manusia atau pengalaman yang telah dialaminya. Misalnya, Tuhan dibayangkan anak-anak sebagai manusia yang berbadan besar yang kekuatannya melebihi manusia lainnya. Selanjutnya, experimentation, initiative, dan spontaneity. Usia 4-6 tahun merupakan tahun kritis di mana anak lebih mulai keluar rumah, mengambil inisiatif dan menampakkan diri di tempat-tempat permainan bersama teman sepermainan dan anak dewasa lainnya. Anak-anak pada usia ini suka pergi ke masjid, mengikuti orang tuanya, dan mengikuti kegiatan keagamaan yang dilakukan orang tuanya di luar rumah. Anak juga mulai mencoba kegiatan baru termasuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Selanjutnya, pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini atau Early Childhood Education merupakan suatu disiplin ilmu pendidikan yang secara khusus memperhatikan, menelaah, dan mengembangkan berbagai interaksi edukatif antara anak usia dini dengan pendidik untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan potensi anak secara optimal. Pendidikan anak usia dini sebagai pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar memiliki kelompok sasaran anak usia 0-6 tahun yang merupakan masa kemasan atau golden age. Pada masa ini, anak-anak masih sangat rentan, yang apabila menanganinya tidak tepat justru sangat merugikan anak tersebut. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran pendidikan anak usia dini harus sesuai dengan tahap-tahap perkembangan. Adapun pendidikan anak usia dini bertujuan untuk memfasilitasi anak untuk lebih memiliki kesiapan baik secara mental, fisik maupun sosial dan emosional dalam rangka memasuki jenjang pendidikan lanjut. Dan dengan kata lain, PAUD merupakan potensi dasar dalam pertumbuhan dan perkembangan anak yang sangat fundamental, juga sebagai kerangka dasar terbentuknya dan berkembangnya bentuk-bentuk pengetahuan sikap, dasar-dasar pengetahuan sikap dan keterampilan pada anak. Perasaan beragama pada remaja. Gambaran remaja tentang Tuhan dengan sifat-sifatnya merupakan bagian dari gambarannya terhadap alam dan lingkungannya serta dipengaruhi oleh perasaan dan sifat dari remaja itu sendiri. Keyakinan agama pada remaja merupakan interaksi antara dia dengan lingkungannya. Misalnya, kepercayaan remaja akan kekuasaan Tuhan menyebabkannya pelimpahan bertanggung jawab atas segala persoalan kepada Tuhan.
termasuk persoalan masyarakat yang tidak menyenangkan seperti kekacauan, ketidakadilan, penderitaan, kezaliman, persangkataan, penyelewengan, dan sebagainya yang terdapat dalam masyarakat akan menyebabkan mereka kecewa pada Tuhan. Bahkan, kekecewaan tersebut dapat menyebabkan memungkiri kekuasaan Tuhan sama sekali. Lalu ada Derajat tahun 1970 menyatakan ada 4 sikap remaja dalam beragama, yaitu 1. Percaya ikut-ikutan. Percaya ikut-ikutan ini biasanya dihasilkan oleh didikan agama secara sederhana yang didapat dari keluarga dan lingkungannya. Namun, ini biasanya hanya terjadi pada masa remaja awal tahun usia 13-16 tahun. Setelah itu biasanya berkembang kepada cara yang lebih kritis dan sadar sesuai dengan perkembangan psikisnya. Yang kedua, ada percaya dengan kesadaran. Semangat keagamaan dimulai dengan melihat kembali tentang masalah keagamaan yang mereka miliki sejak kecil. Mereka ingin menjalankan agama sebagai suatu lapangan yang baru untuk membuktikan kepribadiannya, karena ia tidak mau lagi beragama secara ikut-ikutan saja. Biasanya semangat agama tersebut terjadi pada usia 17 atau 18 tahun. Lalu yang ketiga, percaya tetapi agak ragu-ragu. Keraguan kepercayaan remaja terhadap agamanya dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, keraguan disebabkan kegoncangan jiwa dan terjadinya proses perubahan dalam pribadinya. Hal ini merupakan kewajaran. Yang kedua, keraguan disebabkan adanya kontradiksi atas kenyataan yang dilihatnya dengan apa yang diyakininya atau dengan pengetahuan yang dimiliki. Lalu yang keempat, tidak percaya atau cenderung ateis. Perkembangan ke arah tidak percaya pada Tuhan sebenarnya mempunyai akar atau sumber dari masa kecil. Apabila seorang anak merasa tertekan oleh kekuasaan atau kezaliman orang tua, maka ia telah membenam suatu tantangan terhadap kekuasaan orang tua. Selanjutnya, terhadap kekuasaan apapun termasuk kekuasaan Tuhan. Menurut penelitian Mas Ganti tahun 2005 menunjukkan remaja yang tidak mendapatkan pendidikan agama yang berkesinambungan dari orang tua cenderung memiliki sikap beragama ikut-ikutan atau ragu-ragu. Sementara remaja yang mendapatkan pendidikan agama yang secara terus-menerus dari orang tua memiliki sikap beragama dengan penuh kesadaran. Remaja yang mendapatkan pendidikan agama secara terus-menerus dari orang tua yang otoriter cenderung menjadi remaja yang memiliki sikap beragama yang disertai khurafat. Menurut penelitian Mas Ganti tahun 2005 menunjukkan remaja yang tidak mendapatkan pendidikan agama yang berkesinambungan dari orang tua cenderung memiliki sikap beragama ikut-ikutan atau ragu-ragu. Sementara remaja yang mendapatkan pendidikan agama yang secara terus-menerus dari orang tua memiliki sikap beragama dengan penuh kesadaran. Remaja yang mendapatkan pendidikan agama secara terus-menerus dari orang tua yang otoriter cenderung menjadi remaja yang memiliki sikap beragama yang disertai khurafat. Motivasi beragama pada remaja. Menurut Lister menyatakan motivasi beragama pada diri manusia dapat dibagi menjadi 4 jenis motivasi. 1. Motivasi yang didorong oleh rasa keinginan untuk mengatasi frustasi yang ada dalam kehidupan, baik frustasi karena kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan alam, frustasi sosial, frustasi moral, maupun frustasi karena kematian. 2. Motivasi beragama karena didorong oleh keinginan untuk menjaga kesusilaan dan tata tertib masyarakat. 3. Motivasi beragama karena didorong oleh keinginan untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia atau intelek ingin tahu manusia. 4. Motivasi beragama karena ingin menjadikan agama sebagai sarana untuk mengatasi ketakutan. Mas Ganti 2011 menyatakan, motivasi beragama dalam ajaran Islam antara lain 1. Mengharapkan cinta Allah, 2. Melepaskan diri dari rasa putus asa dengan pertolongan Allah, 3. Mengharapkan kehidupan yang bahagia di akhirat, 4. Membina hubungan baik dengan manusia. Faktor-faktor keberagamaan. Toulouse 1992 mengemukakan 4 faktor keberagamaan yang dimaksudkan dalam kelompok utama, yaitu 1. Pengaruh-pengaruh sosial. Faktor sosial mencakup semua pengaruh sosial dalam perkembangan sikap keberagamaan, yaitu pendidikan orang tua, tradisi-tradisi sosial, dan tekanan-tekanan lingkungan sosial untuk menyesuaikan diri dengan berbagai pendapat dan sikap yang disepakati oleh lingkungan. 2. Berbagai pengalaman. Faktor pengalaman terdiri dari pengalaman hidup yang dialami seseorang ketika dia menjalankan agama atau meninggalkan ajaran agama.
Ada orang yang ketika menghadapi kesulitan hidup, dia kembali ke ajaran agama. Tetapi, ada juga orang yang mengalami cobaan hidup justru meninggalkan agama. 3. Kebutuhan. Faktor lain yang dianggap sebagai sumber kekayaan agama adalah kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara sempurna, sehingga mengakibatkan terasa adanya kebutuhan akan kepuasan agama. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dikelompokkan dalam 4 bagian, antara lain kebutuhan akan keselamatan, kebutuhan akan cinta, kebutuhan akan untuk memperoleh harga diri, dan kebutuhan yang timbul karena adanya kematian. 4. Proses pemikiran. Faktor ini lebih relevan untuk masa remaja, karena disadari bahwa masa remaja mulai kritis dalam menyikapi soal-soal keagamaan, terutama bagi mereka yang mempunyai keyakinan secara sadar dan bersikap terbuka. Mereka akan mengkritik guru agama mereka yang tidak rasional dalam menjelaskan ajaran yang tidak rasional, khususnya bagi remaja yang selalu ingin tahu dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan terakhir ada berbagai metode pengembangan agama. Yang pertama, pendidikan agama dengan metode keteladanan. Keteladanan adalah metode tarbiyah yang selaras dengan fitrah manusia. Salah satu dari sifat fitrah bahwa setiap manusia mendapatkan hadirnya seorang tokoh atau figur yang layak menjadi panutan dalam kehidupannya. Al-Abrashi mengatakan, anak berbahasa sesuai dengan bahasa ibu. Apabila bahasa yang digunakan orang tua baik, maka anak akan berbahasa dengan baik dan benar. Kedua, pendidikan agama dengan metode pembiasaan. Pembiasaan adalah metode yang harus dilakukan di lingkungan keluarga. Kebiasaan terbentuk dengan selalu melakukannya sehingga menjadi kebiasaan yang permanen. Kebiasaan dapat terjadi melalui pengulangan tindakan secara konsisten, misalnya ibadah sholat, tadarus Al-Quran, infak, dan sedekah, serta pengalaman keagamaan lainnya harus dikokohkan dengan pembiasaan. Ketiga, pendidikan agama dengan metode nasihat. Nasihat adalah sebuah keutamaan dalam beragama. Nasihat juga menjadi ciri keberuntungan seorang sebagaimana tersirat dalam Al-Quran, surah Al-Asr ayat 3 yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan menasehati supaya mentaati kebenaran, dan menasehati supaya menetapi kesabaran. Menurut Ulwan, dalam menyajikan nasihat dan pengajaran, Al-Quran mempunyai 3 ciri utama sebagai berikut. Yang pertama, seruan yang menyenangkan seraya diikuti dengan kelembutan atau upaya penolakan. Yang kedua, metode cerita disertai perumpamaan yang mengandung nasihat dan pelajaran. Yang ketiga, ada metode wasiat. Keempat, ada pendidikan seks. Peserta didik usia remaja menghadapi 2 problem besar. Problem pertama adalah problem intern ini secara alami akan terjadi pada diri remaja. Hasrat seksual yang berasal dari naluri seksualnya mulai mendorong untuk dipenuhi. Hal ini sangat fitrah karena fisiknya secara primer maupun sekunder sudah mulai berkembang. Misalnya, mulai berfungsinya hormon testosteron pada laki-laki menyebabkan pertumbuhan bulu pada daerah fisik tertentu. Berubahnya suara menjadi lebih besar. Pada remaja putri mulai berfungsinya hormon progesteron yang menyebabkan perubahan fisik di dadanya dan sekaligus mengalami menstruasi. Perkembangan fungsi hormon ini selalu menyebabkan remaja sulit mengendalikan diri dalam bergaul dengan lawan jenis.